Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Usman Rashid kembali lagi menemui teman-teman sekalian di program Mata dan Suara Mahasiswa. Mata dan Suara Mahasiswa hari ini sangat spesial karena kita menghadirkan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Siapa mereka? Mereka adalah dari perwakilan organisasi Hipermakes Sulawesi Barat. Kita mau memperkenalkan dulu organisasi kemahasiswaan ini karena organisasi kemahasiswaan yang satu ini menurut saya sangat memiliki manfaat yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Kontribusinya sudah tidak terbilang lagi khususnya di bidang kesehatan. Langsung saja, bro atau sahabat Ilham bersama dengan Nur Alia. Bisa mungkin dibuka maskernya, sudah insya Allah di ruangan ini tidak ada COVID-19. Apa kabar Bro Ilham? Sudah lama tidak ketemu ini. Alhamdulillah. Bro Ilham ini merupakan atau sahabat Ilham ini merupakan ketua Hipermakes. Apa itu Hipermakes sebenarnya? Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan Sulawesi Barat. Himpunan Pelajar dan mahasiswa Sulawesi Barat. Bisa di pembukanya diperkenalkan Hipermakes itu sebenarnya ini organisasi dari mana dan lahir sejak kapan? Bisa sambil menikmati kopinya, santai bro. Saya minum dulu supaya agak relax ya. Oke. Hipermakes, Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan Sulawesi Barat, berdiri pada tahun 2012. Ya. Bergerak di bidang kesehatan itu terutama. Yang kedua pengembangan SDM. Yang ketiga pemberdayaan di masyarakat. Kemudian tanggap bencana. Ya. Hipermakes, saya juga ketua keempat ya. Ketua keempat. Pertama ada Sultan, ada Edward, Jenner, ada Anhar, saya yang keempat. Di 2012 dengan 4 kampus yang ada di Kabupaten Mamuju, kemudian berpikir dari kampus Poltekkes, Fatima, kemudian ada Andini, sekarang sudah ada masuk yang lagi tambahan dari Sintajaya. Jadi kita ada 4 kampus yang bergabung menjadi satu, kemudian berpikir untuk bagaimana ada respon pelayanan kesehatan terutama di masyarakat. Kemudian mengenai kontrol di pemerintahan terkait pelayanan pemerintah terkait kesehatan itu. Jadi program-program apa saja yang sudah dilakukan teman-teman Hipermakes ini? Hipermakes di masa saya ya, 1 tahun ini kurang lebih 30 program. Wah, luar yang biasa. Pertama saya rentet saya yang dekat-dekat ini aja. Ada namanya sirku masal kemarin di Bunda itu. Kemudian pelayanan kesehatan, pemeriksaan, kemudian donasi, open donasi yang di Siburuk itu, yang di Tapalang itu kan kita yang advokasi itu sampai diberikan bantuan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerjasama dengan kemarin anggota DPR RI yang Komisi 9 yang terkait di bidang kesehatan. Kemarin terakhir ya di Tambi di pemeriksaan gratis yang baru-baru yang 3, yang kurang lebih 3 yang 4 ya yang di bulan ini. Jadi teman-teman ini kalau corona sendiri bagaimana? Tadi kan ada gizi buruk, stunting, sosialisasi dan lain-lain. Kalau di masa pandemi ini teman-teman Hipermakes gerakan-gerakan apa yang sudah dilakukan? Tetap penyampaian mengenai protokol kesehatan. Pertama, kita ketahui saat ini varian baru Delta itu sudah ada isunya di Sulawesi Barat. Kalau soal vaksinasinya bagaimana? Vaksinasi sudah divaksin 2 kali. Wah, luar biasa. Oh, ibunya ya di samping ya? Bukan, masih. Saya kira tadi ibunya. Kalau enggak ibunya. Kamera jangan marah ya. Tapi ini ada yang sangat luar biasa, sudah divaksin 1 kali Pak. Yang artinya kemudian dia juga dalam struktural pengembangan sumber daya manusia. Ini bisa karena sudah 2 kali divaksin, bisa lah sekalian mensosialisasikan apa yang sudah dirasakan setelah divaksin. Alhamdulillah yang kemarin ini
Ya. Saya ya 2 kali divaksin. Dulunya itu kalau saya kena air hujan cepat panas demam. Ya. Tapi sekarang agak bugar. Begitu ya. Jadi kuat ya setelah divaksin. kalau dilihat kakak lelo ini karena baru-baru tadi pergi main bulu tangkis. Tapi nggak sempat jadi Ultraman pas di atau jadi apa namanya? Ada sih. minimal ini. Saya kira pas divaksin berubah jadi Perancis tidak ya? Tapi mengenai terkait vaksinasi ini vaksin ada orang yang gejalanya yang berbeda. Ya. Atau ada tiba-tiba demam, ada yang kejang, ada katanya yang sampai apa namanya ini lapar kalau sudah divaksin. Saya juga merasakan kadang-kadang itu, merasakan itu demam, lapar. Tapi selesai itu enggak 1 hari kalau tidak salah itu yang kayak begitu, begitu. Tapi katanya kalau sudah begitu itu sudah bekerja, artinya sudah membentuk antibodi itu. Ya baik. Pak Ketua, tadi kan disampaikan bahwa Hipermakes ini selain membantu juga sebagai kontrol ya, pengawasan khususnya di bidang kesehatan. Sejauh ini kinerja pemerintah dalam pelayanan kesehatan di Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju serta di 6 kabupaten ini kira-kira seperti apa di mata teman-teman ini? Di mata saya, ya, kalau melihatnya di saat ini, terkhususnya kan ini ada beberapa poin yang menjadi pokok permasalahan. Sekarang dihadapi dengan COVID-19. Ya. Melihatnya pemerintah saat ini di Sulawesi Barat, ya bukan bahwa saya ini, tapi minimal kita lihat ini sendiri progresnya. Saya mau menyampaikan di sini, mumpung di sini. Ya. Sekarang ini Bisa juga tidak apa-apa, saya gencar-gencarnya TNI Polri ada vaksin. Ya. Itu kalau Polri TNI itu bisa vaksin 1 hari kurang lebih 100 sampai 200 orang. Ya. Sekarang kita turun di terkhususnya sebenarnya pemerintah ini yang sebenarnya kencang mengadakan vaksinasi. Kita melihat datanya sampai 40-50 orang kita vaksin dalam 1 hari. Itu kesehatan. Oh, ya. Setelah TNI Polri yang turun, Polri banyak. Saya lihat dari Polri kegiatannya 20, kemudian kemarin itu ulang tahunnya dia sampai 800 lebih ya ini. Berarti kita patut ya apresiasi kerja-kerja TNI Polri di dalam mendukung kesehatan. Kalau teman-teman sendiri mendukung kesehatan ini seperti apa? Kami yang mendorong ke masyarakat, jujur kegiatan-kegiatan kami menganjurkan ke masyarakat agar divaksin. Kenapa harus divaksin? Karena sebenarnya ini virus corona ini bukan di udara. Ya. Ini melalui ke kita yang bawa kemudian kita kasih orang. Makanya kenapa? Dan kemudian menurut data 62% itu sudah ini mengurangi akan masuknya itu kalau orang sudah divaksin. Data di luar Sulawesi Barat, terkhususnya di daerah hampir itu yang sudah divaksin itu mengurangi angka-angka yang terpapar virus corona. Gitu ya. Tapi sekarang daerah-daerah yang pasti kencang. Jadi kesimpulannya soal kinerja ini bagaimana? Ya, agak kira pemerintah provinsi Sulawesi Barat agak-agak kencang kerjanya. Kencang juga ya. Karena ini bukan main-main. Anggarannya juga bukan main-main yang keluar. Kalau mau diulur-ulur sampai ini, saya melihatnya kerja, tapi saya mau itu agak kencang kok sedikit ya. Karena melihat ini, karena ini virus yang varian yang baru ini masuk. Jangan sampai sekarang lihat di TV, lihat di media, virus corona makin menggila. Kita bisa lihat sendiri, makin menggila. Kalau itu masuk dan itu varian Delta itu tidak ada, maksudnya tidak ada gejala. Tapi cepat, kalau ke usia lansia habis cepat sekali kena. Makanya itu ada lihat di TV itu dengan waktu yang bersamaan orang tua ini satu rumah ini dengan waktu yang bersamaan menikah sama-sama di Jakarta sama-sama terpapar itu. Itulah yang dihindari. Semoga tidak terjadi di Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Mamuju. Ya, kita berharapnya, kita berdoanya semoga tidak. Cuma kalau tidak ada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan, progres yang betul-betul progres. Nah, karena kalau pemerintah betul-betul menganjurkan, betul-betul ada langkahnya pemerintah betul-betul, kencang, pasti masyarakat juga. Karena melihatnya sekarang hampir semua TV media itu yang diekspos itu mulai pagi sampai malam tengah malam itu masalah corona aja. Kurang sosialisasinya. Ya, dilihat ini tempatnya. Ya,
di luar dari itu, hal-hal lain hal-hal lain apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Hipermagis ini soal mendukung Kami sudah mendukung. kesehatan ini di luar dari COVID-19. Kami sudah mendukung. Pemerintah Sulawesi Barat sudah mengeluarkan namanya program Marasa. Ya. Mandiri, kalau tidak salah mandiri, cerdas, sehat. Ya. Kemudian di dalamnya ada beberapa poin terkhusus terkait mengenai kesehatan, mulai dari stunting, angka kematian ibu. Tapi kok sejauh ini stuntingnya kita berada di urutan kedua ya? Di sini kita peringkat kedua, ini kebanggaan atau seperti apa kira-kira? Saya sudah berpikir itu pasti akan jadi ditanyakan tentang menjadi kebanggaan. Tapi memang hari ini lemah di sisi itu. Kita melihat di Sulawesi Barat, khususnya di daerah tertinggi di Sulawesi, di Polowali itu kan yang tertinggi mengenai terkait stunting itu. Kemudian disusul ada daerah Kabupaten Mamuju, disusul kayak kalau tidak salah ada Mateng dan seterusnya. 5 kabupaten ini kalau betul-betul tidak diatasi, ya. Memang ada beberapa program yang diluncurkan, tapi sekarang di 2021 itu secara nasional masih kita terus. Jadi untuk teman-teman, langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk setidaknya mencegah peningkatan stunting ini, jangan sampai nanti kita berada di urutan ke satu ini, peringkat pertama kan? Tidak menutup kemungkinan. Tapi jangan sampai. Yang jelas saya Hipermagis betul-betul kalau berkegiatan selalu berkegiatan dan selalu menyampaikan hal yang pertama mengenai pernikahan itu. Yang apa? Oh ya, kita ke penyebabnya teman-teman. Ya. Apakah sudah melakukan kajian terhadap kenapa sih di Sulawesi Barat ini angka stunting ini sangat pesat sekali sampai berada di urutan kedua di Indonesia. Ya kan inilah yang menjadi poinnya dari Hipermagis. Kan Hipermagis juga turun kalau tidak ada tanya juga untuk melakukan langkah-langkah itu kan tidak mau maksudnya tidak ini. Tapi alhamdulillah ada beberapa yang hasil dari data dari pemerintah terkait dan teman-teman hasil di lapangan, ada senior di masing-masing puskesmas, alumni Hipermagis sendiri yang sudah bekerja itu menyampaikan ke kami ini yang terjadi datanya di puskesmas sekian. Kemudian apa yang memfaktori itu? Inilah yang memfaktori. Yang pertama, Alia bisa menyampaikan itu karena hasil yang mengenai faktor penyebabnya stunting. Seperti yang bilang ketua Hipermagis bahwa penyebab pertama dari stunting itu kan pernikahan dini. Nah, di sini dikaji lagi kenapa pernikahan dini? Karena faktor emosional dari kedua pasangan ini belum stabil. Nah, untuk mengurus si buah hati itu dia belum matang. Jadi makanya akan terjadi yang namanya gizi buruk, malnutrisi dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah juga faktor kemiskinan, sama berkaitan dengan tadi pernikahan ini. Tapi yang ketiga ini dia punya dalam hal ekonomi tapi tidak tahu, berarti ketidaktahuan si ibu. Biar ekonominya ada tapi dia tidak tahu makanan yang kayak bagaimana diberikan sih untuk si buah hati ini. Jadi pemirsa Belajar TV dimanapun Anda berada, teman-teman Hipermagis ini memandang bahwa salah satu penyebab terjadinya angka stunting di Sulawesi Barat itu sinergi dengan data Sulawesi Barat ini. Kita berada di urutan ketiga persoalan pernikahan usia anak dan tingginya masyarakat prasejahtera atau masyarakat dalam golongan keluarga kurang mampu. Nah, berarti Pak Ketua, Bro Ilham, jadi untuk mengatasi ini semua tentu harus dilakukan sinergitas baik pemerintah, antar OPD, mahasiswa dan masyarakat. Nah, kita berada di penghujung acara ini. Teman-teman, kita dibatasi waktu, durasinya hanya 15 menit, tapi tidak apa-apa lama-lama sedikit ya. Organisasi Hipermagis ini lahir dari Kabupaten Mamuju yang insya Allah nantinya menasional ya. Insya Allah. Apa yang mau disampaikan?
terkait mengenai Hipermakes. Ya, silakan menyampaikan, karena Hipermakes ini sudah sangat dikenal di Sulawesi Barat. Semoga nanti merambah ke provinsi-provinsi lain. Ternyata saya kira tadi ini organisasi Hipermakes ini itu seperti dengan organisasi-organisasi perhimpunan jurusan lain kan. Ternyata Hipermakes ini sangat luar biasa karena lahir di Kabupaten Mamuju itu ya. Apa harapan-harapan teman-teman Hipermakes ini? Harapan Hipermakes kedepannya yang pertama, karena sudah ada beberapa komunikasi antara di per daerah, terkhususnya di Majene, di Polowali. Kemudian sebenarnya ada yang juga meminta ke Jawa sih, sebenarnya agar dicabangkan ke Jawa, itu di Kediri. Kemudian langkah-langkah strategis yang ke depan dilakukan Hipermakes yaitu membuat ranting di masing-masing sekolah yang sifatnya nanti akan memberikan pengetahuan tentang keremajaan buat generasi muda yang sifatnya anak SMA. Itu langkah-langkah yang strategis. Kemudian mengenai terkait program Hipermakes sendiri di masing-masing bidang, karena kita ada beberapa bidang, kemudian ada bidang pengembangan yang paling progres ini kayaknya kita juga buat kreativitas yang di bidang bakat dan minat, terkhususnya pembuatan film pendek yang sifatnya akan mengedukasi bagi remaja maupun nanti orang tua bagaimana menjaga sebenarnya anaknya. Itu yang menjadi hal-hal yang utama buat kami. Dan kemudian untuk di 2021 ini tidak lama lagi penerimaan mahasiswa baru, kami juga akan mengkader. Harapannya nanti ini ya di lingkup kesehatan, di kampus-kampus kesehatan maupun SMK di SMK kesehatan, itu bisa dirangkul dan bisa diberikan sedikit masukan, karena penting bahwa kita ini mengalami yang sangat kemunduran mengenai SDM di bidang kesehatan, apalagi posisi seperti ini COVID, jarang teman-teman bertatap muka, lebih banyak kuliah online. Ini harapannya kemarin Hipermakes ini sebagai, kalau toh dia tidak di kampus belajarnya, minimal nanti di ruang-ruang kajian-kajian di luar, yang kemudian Hipermakes yang buat wadahnya. Itu harapannya ke depan. Terima kasih. Sekaligus menyampaikan closing statement mulai dari Pak Ketua dulu, setelah itu Nur Alia. Silakan Pak Ketua menghadap ke kamera dan menyampaikan apakah pesan kritik ke pemerintah terserah seperti apa closing statement. Yang pertama, agar kiranya pemerintah Sulawesi Barat beserta OPD keseluruhan agar kiranya betul-betul menjaga terutama protokol kesehatan mengenai pandemi ini. Kemudian yang kedua, tidak terlepas dalam hal kegiatan yang sifatnya masalah-masalah lain yang sifatnya kesehatan, yang stunting, angka kematian ibu dan seterusnya. Jangan dilepaskan juga itu, jangan sampai kita terlalu lena di COVID ini. Kemudian Hipermakes harapannya tolong dikawal dari terkhususnya seperti ini media. Kami berharap bahwa Hipermakes akan memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Barat. Terima kasih. Amin. Nurlia, ada yang mau disampaikan? Yang ingin saya sampaikan sama seperti Kak Ilham, saya cukup di sini bahwa setiap ada misalnya permasalahan atau problematika itu yang cukup tahu pemerintahnya, di sini lebih digarisbawakan bagaimana pemerintahan setempat ini pengimplementasiannya, karena kesejahteraannya kami ini tergantung dari pemerintahan setempat. Cukup. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman Hipermakes, Ketua Hipermakes Saudara Ilham dan Bro Nurlia. Teman-teman sekalian, tayangan ini Anda bisa saksikan di web belajartv.com dan channel YouTube Busman Rasid.